Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 19 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTG edisi terakhir ya. Baik, kita akan mulai seperti biasa IHSG. Hari ini IHSG akhirnya mengalami penguatan dan mencapai target pullback. Ya, target pullback kita ada di 6.810 ya. Dan hari ini sore tadi indeks ditutup di 6.819 ya. Jadi kenaikan di 6.819 ini kalau tidak salah gap up ya. Nah, ini ya. Jadi tadi sempat bertahan di 6.810 jam 14.50 ya, kemudian tiba-tiba ditarik naik ini ya, ditarik naik. Ini Anda bisa lihat di time frame per menit ya, per 1 menit ya. Jadi 6.810 tepat, kemudian ditarik ke sini. Nah, bagaimanakah dengan penutupan yang seperti ini? Penutupan seperti ini ya bisa dikatakan tidak jelek ya, tidak jelek. Namun kita harus tahu ini adalah proses pullback yang masih berjalan, sehingga indeks sepertinya akan melanjutkan pullbacknya, masih melanjutkan pullbacknya ke EMA 60 yaitu di 6.858, dan ini sudah cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk hitungan pullbacknya. Ini sudah mencapai TP kedua ya, gitu. Jadi mungkin masih bisa lanjut sedikit sebelum dia koreksi lanjut. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham. Tolong analisa teknikal dan fundamental Pegas untuk invest sebaiknya masuk di harga berapa? Oke. Perusahaan gas negara. Nah, Pegas ini baru saja kemarin patah tren naik. Nih ya. Tren naik patah ya ini ya, dan langsung meluncur seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan jangka panjang, teknikal jangka panjang? Oh ya, jangka panjangnya kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa, gitu kan? Untuk Pegas sendiri secara kinerja sepertinya di 2022 nanti laporan tahunan 2022 akan tumbuh cukup signifikan ya untuk 2022. Terlihat di Anda lihat kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 yang sudah ada. Ya, dari atas sampai bawah relatif mengalami pertumbuhan meskipun ya turun-turun tipis di kuartal 2, kuartal 3. Namun di sini kita lihat pertumbuhannya akan masih berlanjut ya, setelah pertumbuhan di 2021 kemarin, di 2022 ini masih berlanjut ya. Dan harga saham Pegas sendiri relatif memang belum mengalami kenaikan, dan kemarin kenaikannya menguji EMA 60 untuk monthly chart ya. Nah, ini dia ya level 2000, dan saat ini dia sepertinya akan cenderung membentuk high low baru ya. Jadi kita bisa tarik trend line yang lebih besar. Ini trend line-nya. Di trend line-nya ini sekarang ini masih akan diuji ya. Dan level berapakah kira-kira Pegas akan turun gitu ya. Nah, di sini ada 1485, dan untuk best price-nya mungkin akan ke sini ya, itu di 1300, di bawah 1400 dikit lah ya. Gitu. Jadi ruang turunnya ini masih bersisa sekitar dari harga saat ini ya, itu sekitar 11 atau 12%. Nah, artinya ini adalah area akumulasi jangka panjangnya yang harusnya dengan skenario uptrend ini berjalan, nantinya dia akan kembali menguji EMA 60. Nah, potensi upside yang masuk akal untuk jangka menengah ya, itu sudah di angka 14 di EMA 60 sampai dengan 26%. Dengan indikasi yang cukup baik terlihat di EMA yang mulai
melandai ya, mulai melandai. Nah, ini ya, mulai melandai dan ya seperti proses dulu ketika dia mau downtrend juga dia prosesnya seperti ini ya. Jadi selama uptrend line-nya ini masih dipertahankan, skenario uptrendnya ini masih bisa berjalan dalam jangka menengah panjang. Ini monthly ya. Oke, kalau kita lihat daily hari ini Pegas potensi pullback dulu ya, sepertinya ke 1600-an dulu sampai dengan 1700. Seperti itu untuk Pegas. Terima kasih sudah dibahas request dari saya, sama-sama semoga bermanfaat. Goto jadi ke 50 Pak, saya tunggu di 50. Kenapa ditunggu-tunggu di 50? Ya, karena Goto hari ini pullback naik, lanjutkan ke target kedua. Ya, tidak hari ini sih, kemarin ya. Jadi valid 115 adalah target pullback dari Goto. Apakah Goto masih akan ke 50? Ya, ini 50 ini kita jadikan target selanjutnya setelah level 100 ya. Karena ini sudah turunnya cukup dalam ya. Anda lihat ini turunnya sudah seperti ini dan hal yang wajar terjadi pullback. Seperti halnya ya saham-saham yang lain, tidak ada yang turun terus ataupun naik terus. Ini adalah proses. Anda mau nunggu di 50 kayak mau nunggu dimanapun, ya ikuti aja proses market. Ya, kan saya bukan price makernya. Namanya itu juga prediksi, belum tentu juga ke sana. Ya toh? Nah, apakah saya masih melihat ke sana? Masih. Ya, masih ke sana. Jadi ini target kedua ya. Dan ini 0,2 ya. Biasanya kan kalau Anda lihat pullback yang kita bahas di sini kan 0,3. 0,3-nya ada di berapa? Di sini 136. Artinya dia Goto naik ke 136 itu pun masih proses turun gitu loh. Kalau Anda mau trading ya ditradingkan aja di harga-harga saat ini, bisa-bisa aja, bisa profit juga ya. Tidak harus menunggu di harga 50. Anda nunggu 50 tuh justru kita malah takut beli di 50. Kalau saya ya, kalau kami nggak akan beli di 50. Kenapa? Ya tidur di situ kan. Nah, kalau udah tidur duit Anda mengendap di situ kan. Seperti itu. Ya. Sedangkan kita menginginkan harga yang bergerak liquid, kita bisa jual kapanpun yang kita mau ya. Jadi nggak perlu, kalau namanya sudah tidur di 50 ya kita pasrah udah ya gitu ya. Seperti itu loh. Siapa ini? IDX Trader. Nah ini trader ya, trader, nggak tahu nih siapa. Mohon dibahas. Sen Pak sudah menarik belum buat di hold jangka menengah? Sen untuk jangka menengah berarti harus uptrend ya. Jangka menengah kita pakai weekly aja. Sayangnya Sen downtrend ya, sayangnya downtrend, sehingga ya ini saham hanya layak untuk swing saja. Swingnya seperti apa? Swingnya saham Sen ini ya seperti ini misalkan. Nah, seperti ini misalkan ya. Gitu. Jadi sekarang ini mungkin dia akan pullback mungkin ya. Mungkin dia akan pullback ke 0,2, 0,3-nya, 0,2 di 134. Ya, gitu. Jadi mungkin aja dia pullback. Tapi kalau untuk jangka menengah menurut saya nggak layak ya. Belum layak. Harus nunggu dia reversal dulu. Seperti itu. Tolong bahas saham Medco buat trading. Oke, Medco sudah mendekati target kita. Ini adalah target kedua, target ke 1 di 1170. Nah, ini beberapa kali dia mentok di sini, lalu breakout, langsung diikuti dengan volume. Oh, tidak ternyata. Oh ya. Berarti ini hati-hati karena dia naik diikuti dengan volume. Dan di sini juga MACD-nya seperti ini, sehingga ini sudah cukup tinggi buat kami. Terakhir PTR beli di 900-an ya. PTR beli terakhir kita kasih tahu ya. Jadi artinya ini sudah tidak, mungkin bisa dikatakan ruang naiknya sudah kita anggap terbatas. Kita terakhir beli di tanggal 11 Oktober ya, di 900-an. Kita tunjukkan aja. 11 Oktober.
Nah ini ya, kita ambil terakhir ini ya, dan target kita di 11.50 sudah tercapai. Sekarang ini di target ya sudah harusnya mengarah ke 13.50 ini sesuai dengan pembahasan. Apakah bisa lanjut lebih tinggi? Kalau menurut saya bisa, namun ini sudah tinggi ya untuk dibeli menurut saya ya. Kalau baru mau beli sekarang itu udah telat gitu ya. Oke. Dulu sudah kita bahas di Yeftalk ini ya, karena ini ada jejak-jejaknya ya. Ini TP1, TP2 ya. Gitu. Oke. Bisa analisa OASA terkait teknikal fundamental dan bagaimana pendapat Bapak terkait RI baru-baru ini di OASA. Terima kasih. Saya nggak tahu, saya belum pelajari itu, karena kalau namanya corporate action apalagi Ragisu itu harus dilihat juga untuk apa Ragisunya. Kalau Ragisunya saya belum baca ya, dia untuk apa. Kalau Ragisunya itu untuk menutup utang, ya itu berarti investor dikorbankan. Kalau dia untuk ekspansi, untuk membeli bisnis baru, untuk hal-hal yang bisa menjadikan revenue-nya meningkat atau revenue stream-nya bertambah, itu hal yang baik. Ya Anda baca aja OASA buat apa, saya nggak tahu ya gitu. Nah kalau dilihat dari teknikalnya saat ini udah Ragisu atau belum saya juga nggak tahu loh ya gitu. Jadi kalau untuk invest silahkan, tapi kalau untuk trading Ragisu baiknya dihindari dulu. Kenapa? Akan terjadi yang namanya pergerakan ekstrim yang kecil untuk bisa diantisipasi dengan analisa teknikal ya gitu. Seperti dividen juga ya, kalau sudah mendekati ex-date ya harus segera exit gitu ya. Nah ini kalau mau invest misalkan mau ikut RI-nya OASA, kok ya ini agak-agak ngeri ya saya melihatnya ya, karena ini turunnya jauh loh ya gitu. Meskipun ya kita lihat di 2021 memang dia bagus ya, bagus dalam artian dia growth atau pertumbuh ya 300%. Ini energi ya, ini wajar sih ya. Namun ini kuartal 3 2022 ini jeblok ya, nol nih pendapatan, nol. Nggak tahu ini operasionalnya dapat dari rugi ya, sorry ini rugi ya minus ya gitu. Jadi ya ini banyak yang lain gitu ya gitu. Oke. Tolong diulas saham AALI untuk trading, apakah sudah disupport buy, TP, dan cut loss di harga berapa? Berarti untuk trading AALI, apakah sudah disupport? Ini ya supportnya, ini terakhir ya. Untuk swing mungkin bisa, tapi sayangnya Anda harus perhatikan volume transaksinya masih sepi sekali. Mungkin ada potensi pullback. Kita coba lihat potensi pullback ini berapa persen. Karena ya kita namanya mau trading ya pastinya kita harus ngelihat dulu berapa persen potensi pullbacknya ini ya. Ini ke 0,2 atau krisis terdekat ini kira-kira sekitar 10%. Itu satu. Kedua, TP2 nya ya di 9.900 itu sekitar 20%. Anda bisa batasi proteksi di bawah support saat ini itu bisa di 7750 atau satu tick di bawahnya 7725. Itu 4%, masih di bawah 5%. Menarik kalau kita nggak ngelihat volume transaksinya. Atau mungkin volumenya ini bisa meningkat kalau dia sedang pullbacknya sedang berjalan ya. Karena saat ini kan belum gitu. Tolong dibahas teknikal dan fundamental Excel. Kemarin kan sudah ya. Kemarin sudah. Kalau saya tidak salah sudah saya pernah bahas. Silahkan ditonton ulang, dicari pembahasannya karena ini panjang. Kalau bahas Excel kemarin ISAT juga kita sudah bahas ya. Anda cari saja di Telegram BF Advisor, kemudian ketikkan Excel ya, nanti akan keluar Yeftalk kapan. Nah ini saat ini jangka menengah, ini potensi pullback ke 4460, kemudian kedua di 2700. Singkat kita lihat fundamentalnya biar tidak kecewa ya. Kalau kita lihat Excel ini tumbuhnya cukup bagus kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, utamanya di 2021 ini. Namun pertumbuhan ini sayangnya hanya terjadi di pos tengah ya. Di pos bawah saya lihat ini tipis banget. Kemungkinan ini juga profitabilitasnya tipis. Kemungkinan ya. Kalau kita compare dengan Telkom misalkan ya, ini di bawah 5 ya sayangnya. Ini sudah pernah kita bahas, kalau tidak salah sudah saya bahas di Yeftalk sebelumnya, saya juga nggak ingat semua, silahkan dicari. Yang jelas ini sudah, buktinya ini sudah ada ini target-targetnya ya, yang mana saham ini mungkin untuk trading, untuk swing ya gitu.
Oke, gimana potensi saham CEM? Tadi sempat naik banyak ke 170 tapi sesi 2 turun lagi. Terima kasih, Pak. Oke, kita lihat CEM. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Di sini secara teknikal kita melihat adanya potensi untuk lanjut uptrend. Memang saat ini ada pengujian resist kuat. Ini resist kuat ya. Ini resist kuat di 167. Di mana apabila ini di breakout harusnya ada muncul transaksi yang meningkat. Nah, ini ya. Ini tadi sempat naik ya transaksinya, namun sesi kedua turun lagi. Karena ini adalah resist kuat. Sekali lagi, kalau dia tutup di atas ini, nah itu lanjut uptrend. Nah, mana ini ada satu gap di atas di 190 ini persentasenya cukup besar karena ini nominal kecil 18%. Dan kalau dia lanjut uptrend gitu ya, potensinya tentu saja di sini ada 40-an%. Kemudian ekstensinya ke 290 itu kalau kita lihat persentase dari harga saat ini ya, itu sekitar 80-an%. Secara teknikal, sekali lagi, secara teknikal ini ya. Nah, kalau dia ternyata tidak berhasil breakout, ini hati-hati juga ya. Kalau dia tidak breakout, potensi besar untuk dia breakdown EMA 60 ini. Kenapa begitu? Karena ini sudah diuji 2 kali. Ketiga kalinya kemungkinan besar 77,9% di data saya itu akan tembus ke bawah. Sehingga sekarang ini kita anggap skenarionya masih skenario naik karena MACD-nya cenderung menyempit seperti ini. Berarti ini data yang bagus yang bisa kita perhatikan. Kalau dia kuncinya sudah dicabut atau sudah break dari 166 dan tutup di atasnya, nah itu adalah sebuah indikasi baik untuk melanjutkan uptrend seperti itu. Ya, jadi sementara ini adalah skenario naik ya. Kita lihat nanti. Oke, sudah kita jawab semua pertanyaan atau ide dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini, edisi kali ini. Silakan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan alasan kenapa saham tersebut Anda pilih. Terserah alasannya, yang penting spesifik supaya kita bisa menjawabnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Gitu ya untuk F-Talk malam ini. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Apabila Anda belum subscribe nih, masih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe channel Yev, dan juga boleh di-share apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau yang mungkin kurang enak. Semoga Bapak Ibu dapat maklumi, dapat mengambil yang positif-positif. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini adalah prediksi ya, analisa, dan itu sifatnya adalah ya tidak pasti. Apabila Anda melihat prediksi kami benar, yaitu adalah keberuntungan untuk Anda. Misalkan ada prediksi naik, Anda ikuti, beli, kemudian profit, alhamdulillah. Misalkan ada prediksi turun, Anda menghindari saham itu dan ternyata turun, ya itu adalah sebuah keberuntungan juga ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini murni apa yang saya lihat dan apa yang ada di chart, ya saya sampaikan apa adanya. Tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan tertentu, karena yang saya bahas juga permintaan dari penonton semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.